Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramatika dengan nomor BP 2110252044 dari kelas bakteriologi Prod E. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Xanthomonas oryzae pathophile oryzae yang menyebabkan hawat dan bakteri pada tanaman padi. Jadi ikuti videonya ya. Bakteri Xanthomonas oryzae pathophile oryzae merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit hawar dan bakteri atau disebut juga dengan bakterial leaf blight pada tanaman padi. Bakteri ini merupakan penyebab penyakit utama pada tanaman padi. Ini saya berada di salah satu lahan persawahan milik petani yang terindikasi terserang penyakit hawar dan bakteri. Untuk kondisi di lapangan saat ini, Xanthomonas oryzae pathophile oryzae ini menyerang pada fase generatif. Untuk gejalanya dapat kita lihat di sini. Gejala awal itu muncul dari bagian ujungnya berwarna keabu-abuan dan kering. Jika kita bandingkan dengan literatur, terdapat kesamaan antara literatur yang membahas tentang gejala hawar dan bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas oryzae pathophile oryzae. Jadi untuk membuktikannya kita dapat melihat persamaan gejala yang ditemukan di lapangan dengan yang ada di literatur. Kemudian warna keabu-abuan ini lama-kelamaan dia akan menyerang bagian bawah daun, khususnya pada bagian tepi daun yang membentuk garis lurus baik pada satu sisi maupun kedua sisi. Di lapangan ditemukan gejalanya seperti ini. Nah, terdapat persamaan antara yang ada di literatur dengan yang ditemukan di lapangan. Nih, pada bagian tepinya terdapat berwarna keabu-abuan yang kering yang nanti lama-kelamaan akan terus menyebar ke bagian bawah. Untuk kondisi yang lebih parah, dia akan menyebar ke bagian pertulangan daun bagian tengah, dan untuk kondisi di lapangannya ditemukan gejalanya seperti ini. Sudah mati kering secara keseluruhan. Xanthomonas oryzae pathophile oryzae ini dia menyerang dari berbagai fase pada tanaman padi, mulai dari fase persemaian hingga fase generatif. Untuk di lapangan dia menyerang pada fase generatif. Nah, untuk fase generatif ini dia akan merusak daun sehingga juga merusak klorofil dari daun. Dan hal itu akan menyebabkan hasil fotosintesis akan berkurang untuk pengisian gabah dari padi. Nah, efeknya itu gabah dari padi ini tidak terisi penuh secara sempurna. Untuk di lapangan dapat kita lihat gejalanya seperti ini. Untuk bagian gabah yang terisi penuh dia agak membesar, sedangkan untuk bagian yang tidak terisi penuh dia akan gopong seperti ini. Gopong. Untuk mekanisme infeksi dari bakteri Xanthomonas oryzae pathophile oryzae ini bisa melalui lubang alami dan juga luka. Untuk lubang alami ini bisa dari stomata, bisa dari lentisel, dan juga bisa dari hidatoda. Dan untuk luka itu bisa berasal dari luka akibat serangga dan juga luka akibat dari ulah manusia atau kegiatan manusia. Faktor penyebab lainnya itu bisa akibat penyebaran oleh angin, kemudian saluran irigasi, dan juga kelembapan dari pertanaman padi. Pada ilustrasi ini, bakteri masuk melalui stomata. Kemudian bakteri akan melakukan penempelan pada sel tanaman atau attachment.
Kemudian, bakteri akan mulai melakukan penetrasi dan juga infeksi kepada sel tanaman. Hal ini akan memicu terjadinya hipersensitif pada tanaman. Kemudian, bakteri mulai mengkolonisasi dirinya dan melakukan invasi serta menyebabkan patogenesis atau kerusakan jaringan tanaman oleh patogen. Untuk kegiatan isolasi, kita bisa mengambil bahannya dengan cara kita memotong bagian tanaman yang sakit, bisa menggunakan gunting maupun pisau yang sakit. Kita bisa mengambil beberapa. Kemudian kita juga mengambil bagian atau daun yang sehat pada rumpun yang sama. Nah, selanjutnya kita dapat memasukkannya ke dalam plastik yang sudah disediakan. Setelah kita dapat bahannya, nanti kita bisa membawanya ke laboratorium. Selanjutnya dibutuhkan bahan atau larutan NaOCl 1%, kemudian alkohol 70%, dan aqueous steril. Langkah selanjutnya, kita akan memotong sampel menjadi ukuran 2x2 cm dengan setengah bagiannya yang sehat dan juga setengah bagian lagi yang sakit. Dan dimasukkan ke dalam cawan petri dan juga dilakukan sterilisasi dengan bunsen. Kemudian potongan sampel tadi dimasukkan ke dalam NaOCl 1% direndam selama 1 menit. Setelah selesai 1 menit, kemudian dimasukkan ke dalam larutan alkohol 70% dan direndam juga selama 1 menit. Hal ini merupakan salah satu proses dari sterilisasi sampel. Kemudian sampel dipindahkan ke dalam aqueous steril dan direndam selama 1 menit. Selanjutnya, sampel akan dihaluskan menggunakan mortar dan hasil ekstraksi akan diambil sebanyak 1 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam test tube yang sudah berisi aqueous sebanyak 9 ml. Kemudian larutan dihomogenkan hingga sempurna. Proses ini merupakan proses pengenceran bertingkat dan pengenceran ini dilakukan sampai pengenceran kelima. Media Na akan dimasukkan ke dalam cawan petri dan ditunggu hingga memadat. Hasil pengenceran terakhir akan dimasukkan ke dalam media Na dan teknik isolasi ini menggunakan teknik sebar dengan alat yang digunakan adalah stick L untuk meratakan substansi bakteri. Ini merupakan hasil dari inkubasi bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae pada media Na.
Untuk koloninya, dia berbentuk bulat dengan permukaannya halus dan tepi yang rata. Untuk warna koloni, dia berwarna kuning pucat. Pada pengujian gram dengan KOH 3%, bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae membentuk benang lendir yang mengidentifikasi bahwa bakteri ini merupakan bakteri gram negatif. Pada pengujian pewarnaan gram, bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae memiliki hasil warna yakni berwarna merah. Hal ini membuktikan bahwa bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae merupakan bakteri gram negatif. Pada pengamatan di bawah mikroskop, bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae memiliki bentuk basil atau batang, dengan pada ujung selnya terdapat satu flagellum yang disebut dengan monotrik. Untuk pengendalian hayati bisa menggunakan cendawan Trichoderma. Trichoderma merupakan salah satu cendawan yang memiliki berbagai mode of action sebagai agens biokontrol. Mekanisme Trichoderma sebagai agens biokontrol pada hawar daun bakteri secara langsung dapat melalui hiperparatisme, antibiosis, dan kompetisi nutrisi. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui induksi ketahanan tanaman dan memacu pertumbuhan dari tanaman padi. Secara kimiawi bisa menggunakan bakterisida seperti Nordox, kuprosat dengan campuran kopsid, plantomisin, dan juga agrep. Untuk langkah pencegahan bisa menggunakan varietas yang tahan, mengatur saluran irigasi, dan mengatur jarak tanam padi. Baiklah, itulah kegiatan saya dalam mengidentifikasi dan juga melakukan pengujian terhadap bakteri Xanthomonas oryzae pathophar oryzae yang menyebabkan hawar dan bakteri pada tanaman padi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.